Kok bisa begitu? Karena hanya Rasulullah SAW lah yang bisa menerjemahkan. Pegawai-pegawai itu galak-galak. Kita kalau mau minta tolong, kadang-kadang harus pakai duit, pakai tips. Kalau kita kurang kenceng dikit, dicuekin. Tapi semenjak ada CCTV, mereka mulai hati-hati. Wabirrahimi daimil ihsani, dan dengan nama Allah yang Maha Rahim. Apa makna rahim tadi? Kasih sayang Allah khusus di akhirat. Untuk siapa? Untuk orang-orang hamba-hambanya yang beriman kepadanya. Ya. Maka rahmat Allah ini dimulai dari alam barzakh sampai kemudian mereka masuk surga. Di surga pun rahmat Allah bertingkat-tingkat. Orang yang arhamur rahimin, yang paling disayang Allah adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang langsung menatap Allah Subhanahu wa taala, maka beliau disebut juga di dalam surat At-Taubah, wabil mu'minina raufur rahim. Ini nama Allah, tapi nama ini disebutkan sebagai nama baginda Rasulullah SAW. Kok bisa begitu? Karena hanya Rasulullah SAW lah yang bisa menerjemahkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang tua mendoakan anak, kebanyakan cuma sampai begini. Semoga anakku juara, semoga anakku nanti dapat jodoh yang bagus, yang kaya. Tuh kan, amin kan? Bener ya? Kalau santri-santrinya doanya begitu aja. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW doa, nggak begitu. Kalau Nabi Muhammad SAW berdoa, doanya lengkap, dunia plus akhirat. Kalau ayah mendoakan anak, kebanyakan hanya urusan duniawi. Tapi orang tua rohani yaitu baginda Rasulullah SAW mendoakan kita itu sampai ke akhirat. Maka disebut di belakangnya wabirrahimi daimil ihsani, dan dengan kasih sayangnya yang khusus itu dialah daimil ihsani, yang dawam, yang kontinu ihsannya. Ya. Ihsan berarti kebaikan. Ya. Berbuat baik. Ahsana. Coba saya mau dengar deh tasrifnya. Ahsana. Lagi. Wazannya apa tuh? Af'ala. Yuf'ilu. If'alan. Ihsan, kalau kita baca di Quran, wasainal insana biwalidayhi ihsan. Apa makna ihsan? Kebaikan. Berbuat kebaikan. Apa bedanya dengan khair? Apa bedanya dengan hasan? Nah, ini pentingnya belajar tasrif. Ihsan, ternyata ihsan ini ada beberapa makna. Di dalam hadis pertama, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Kitabul Iman, Nabi ditanya mengenai ihsan, jawabannya lain. Lain dengan ayat ini. Al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah. Ihsan itu engkau menyembah Allah seakan-akan memandangnya. Kalau di riwayat Abu Hurairah di hadis setelahnya, anta'budallah ka'annaka tarah, ya. Antusollia, engkau salat seakan-akan kau melihatnya.
Ini adik-adik ini, kalau kita lagi ujian, terus tiba-tiba guru lewat, gimana? Pura-pura ini enggak? Pura-pura soleh ya? Pura-pura nggak nyontek? Ya, kayaknya soleh. Tahu-tahu di tangannya ada jimat ya. Kita kalau ada guru yang mengawasi, gurunya agak sedikit galak, kita merasa diawasi. Ada perasaan namanya khauf, takut. Ada guru yang galak nggak? Punya guru yang galak nggak? Ada. Itu guru dapat anugerah sifat Allah namanya Jalaliyah. Apa namanya? Ini bukan belain guru ya. Bukan belain guru galak, bukan. Ada guru yang kita kangen, kita rindu sama dia karena dia penyayang. Punya guru begitu nggak? Ada. Kita salah ketiduran, nggak dimarahi. Ada guru begitu? Ada guru kalau kita ngantuk, mejanya bunyi. Bunyinya gimana? Oh, gitu ya? Bener? Guru yang gebrak meja, itu guru yang dapat anugerah pancaran sifat Allah, Jalaliyah. Apa arti Jalaliyah? Keagungan. Tapi kalau yang penyayang, kita kangen. Kayaknya guru ini kalau datang, kita langsung diam, tenang. Kalau belajar sama dia, tiba-tiba udah selesai. 2 jam, terasa 2 menit. Kalau sama yang Jalaliyah, 2 menit rasanya 2 jam. Betul ya? Betul. Ya. Silakan guru. Itu guru emang harus ada Jalaliyahnya. Kalau nggak ada Jalaliyahnya, nggak ada kehormatan gurunya. Ada guru yang terlalu jamal, terlalu penyayang. Muridnya tidur, muridnya ada yang ngiler nggak lagi belajar? Tapi nggak dimarahi. Gurunya terlalu banyak sifat jamaliyahnya. Sifat jamaliyah itu isinya sifat rahmah. Ya. Tapi kalau guru yang tadi Jalaliyah, kalau dia lewat kita langsung tegang. Ya. Ada yang begitu ya? Ihsannya murid, kalau ada guru merhatiin dia merasa kemudian takut kepada gurunya. Kalau muridnya sudah bijak, muridnya sudah matang, mau gurunya ada di depan ataupun tidak ada di depan, gurunya hadir tidak hadir, dia merasa selalu diperhatikan. Itu ihsannya murid. Kalau ihsannya seorang anak kepada orang tua, dia berbuat baik ke orang tuanya, meskipun orang tua kalau sudah uzur itu nyebelin. Ya, banyak sekali teman-teman saya yang merawat orang tuanya, mereka belajar yang disebut jamaliyah, rahmah yang nggak boleh ada batasnya. Sebagaimana dulu orang tua kita merawat kita waktu kecil. Bedanya kalau orang tua sama dengan bayi, giginya ompong, ya. Bayi ada giginya, nggak ada giginya. Itu orang udah tua ada giginya nggak ada giginya. Cuma kalau bayi lucu, kalau udah tua ngeselin. Jangan gitu sama orang tua. Itu maksudnya menahan diri untuk tidak kesel kepada orang tua itu namanya ihsan. Wasainal insana biwalidayhi ihsana. Sedangkan ihsannya seorang hamba kepada Allah, dia beraktivitas seakan-akan merasa diperhatikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau sekarang pergi ke kantor-kantor pemerintahan, itu ada namanya CCTV. Dulu sebelum ada CCTV, pegawai-pegawai itu galak-galak. Kita kalau mau minta tolong, kadang-kadang harus pakai duit, pakai tips. Kalau kita kurang kenceng dikit dicuekin. Tapi semenjak ada CCTV, mereka mulai hati-hati.
Jadi CCTV ini membuat mereka merasa diawasi. Nah, ihsan itu kalau kepada Allah itu maknanya kita merasa diawasi oleh Allah SWT. Namun Allah ihsan kepada hamba itu lain lagi. Itulah faid rahmatillahi alal insan. Limpahan Allah yang tidak terbatas kepada manusia, yaitu limpahan kasih sayang. Hafal Aqidatul Awam nggak? Hafal? Ayo sama-sama kita baca. Abda'u Bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil insani alhamdulillahilladzi bil awwali Oke, bagus. Stop dulu ya. Falhamdulillahil qadimil awwali. Dan alhamdulillah. Apa arti alhamdulillah? Segala puji. Ya, itu terjemahan ya. Arti bebasnya, terjemahan bebasnya, alhamdulillah itu terima kasih ya Allah. Apa arti alhamdulillah terjemahan bebasnya? Terima kasih ya Allah. Ya. Kadang-kadang kalau kita menerjemahkan segala puji itu enggak kena. Dan ada satu rahasia pada alhamdulillah. Di dalam hadis Imam Tirmizi dikatakan afdhalud du'a alhamdulillah. Coba baca. Afdhalud du'a alhamdulillah. Sekali lagi. Afdhalud du'a alhamdulillah. Terjemahannya, doa yang paling utama adalah alhamdulillah. Alhamdulillah itu ungkapan orang lagi sedih atau lagi bahagia? Bahagia. Lagi kena musibah atau lagi dapat mauhibah, pemberian? Mauhibah, pemberian. Ada juga di hadis Imam Tirmizi, kalau lagi dapat musibah, alhamdulillah juga tapi ala kulli hal. Hanya bagi orang-orang yang kuat rohaninya baca ini. Tapi secara umum baca alhamdulillah lagi senang atau lagi susah? Semangat. Nah, kalau lauknya pagi-pagi ikan atau daging senang ya? senang. Alhamdulillah langsung. Ya. Pilih puasa atau makan? Pilih puasa atau makan, Dek? Pantesan beratnya tambah berat. Orang yang bersyukur ekspresinya alhamdulillah. Kalau ada orang mengatakan alhamdulillah, penuh rasa syukur, dia enggak minta, itu Allah tambah. Jadi meminta tanpa perlu melafazkan, ya Allah saya perlu ini, saya butuh ini, itu cukup mengatakan alhamdulillah. Jadi boleh juga disebut afdhalud du'a asyukuru. Doa paling hebat itu doa tanpa meminta. Apa itu? Berterima kasih, bersyukur kepada Allah. Nah, adik-adik ini sudah bersyukur belum di sini? Bersyukur. Sudah bersyukur? Beneran? Insyaallah. Kayaknya di belakang ngeluh juga nih. Kita ulangi ya. Afdhalud du'a, apa tadi hadisnya? Afdhalud du'a Alhamdulillah. Terjemahannya apa? Paling utamanya doa ialah alhamdulillah. Oke. Makna lainnya afdhalud du'a asyukuru ilallah. Doa tertinggi di saat engkau tidak meminta tapi cukup mensyukurinya. Ini untuk adik-adik yang lagi belajar. Kebanyakan kita mengira rezeki itu masalah makan sama jajan. Benar ya? Benar. Iya.
Bukan, itu rezeki zahir. Rezeki itu terbagi dua, nau'ani. Zahiran wa batinan. Ada dua rezeki, zahir dan batin. Ada namanya rezeki? Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada ya. Yang zahir makan, minum, baju, rumah, menikah. Tuh, jadi kalian belum lengkap tuh, belum menikah kan? Tuh bayangnya belum ya. Jangan-jangan belum bisa jatuh cinta nih. Jadi ketika disebut nikmat rezeki, kebanyakan kita memahami rezeki itu yang zahir-zahir. Makan enak, rumah bagus, duit banyak, jajan ada. Padahal ada rezeki yang lain. Apa itu? Al-ilmu. Apa rezekinya? Al-ilmu. Ilmu. Jadi ketika diberi pemahaman oleh Allah melalui guru, berarti kita sedang diberi rezeki. Nah, maka mulai malam ini coba dicamkan di hati, kalau mau belajar berarti kita mau dapat rezeki. Semangat nggak kalau mau makan, mau sarapan pagi, semangat nggak? Semangat. Bisa nggak nanti kalau mau belajar pagi, semangat? Kayaknya berat ya. Orang-orang hebat itu orang-orang yang semangat memberi sarapan batinnya, yaitu ilmu. Dan hebatnya ilmu, kalau kalian sarapan, sepiring dua piring kenyang sarapan. Perut ini walaupun bisa membesar, tapi segitu-gitu aja. Tapi kalau ilmu, la yughni min ju', begitu kata guru-guru kami. Kalian gak akan pernah puas. Itu ilmu. Ilmu apa aja ya. Maka saya heran kalau ada santri bosan ngaji. Berarti si santri ini gak tahu kalau dia selama ini dapat rezeki yang tak terbatas ya. Mungkin karena tidak mengenal. Nah, maka orang baca alhamdulillah ini ada dua macam. Coba kita yang mana nih? Orang yang baca alhamdulillah, yang bersyukur itu ada dua jenis. Satu, yang mensyukuri nikmat, kalau sarapannya enak dia bersyukur, kalau gurunya kalem dia seneng. Kalau jajannya lagi banyak dia senang, kalau rezekinya banyak dia senang. Ini orang rezeki bertambah, syukurnya bertambah. Jadi orang ini yara an-ni'mah. Dia memperhatikan nikmat. Dan ini disebut dengan syukurnya orang-orang yang matre. Tahu matre enggak? Kalian belum tahu ya. Matre itu nambah duit, tambah seneng. Nambah rezeki, tambah seneng. Tapi ada yang lebih tinggi. Syukur yang lebih tinggi. Syukur yang lebih tinggi. Bukan syukur nikmat, tapi syukrul mun'im. Jadi dua syukur. Pertama apa? Syukrun ni'mah. Yang kedua? Syukrul mun'im. Syukrul Mun'im. mun'im. Mensyukuri nikmat itu orang awam. Kalau santri harusnya sudah meninggalkan keawamannya. Dia menjadi seorang murid. Bagaimana bersyukurnya? Dia mensyukuri Allah yang memberi nikmat. Nah, contoh gampangnya begini. Ini yang pernah senang sama seseorang. Belum pernah senang sama seseorang ya? Belum. Senangnya sama tembok ya. Kalau kita senang sama seseorang, terus diberi hadiah. Hadiahnya walaupun kecil, pasti dikenang. Kalau santri wati senangnya dikasih apa? Bunga, ya. Bunganya disimpan, padahal bunga nggak bisa dimakan. Bener ya?
Coba, pernah nggak diberi bunga oleh orang yang kita nggak suka? Itu lihat bunganya jijik nggak? Jijik. Tapi pernah nggak dapat kirim salam dari orang yang kita suka? Senengnya bukan main. Ini modus semua nih. Kalau santri itu nggak boleh bawa handphone kan? Ya, nggak boleh ya? Nggak boleh. Alhamdulillah. Berarti kalian dicurigai. Kirim-kirim surat pakai kertas. Kalau santri dapat surat kertas, itu suratnya dijaga benar. Hatinya berdebar-debar mau baca ya. Pakai bahasa Arab ala kadarnya. Ana tuhibbuka. Ya. Dijawab, ana yuhibbuni. Bahasa Arab ala santri, mubtadiin ya. Nggak jelas ana sambungannya apa ya. Tapi lumayan, yang penting soleh pakai bahasa Arab ya. Maksud saya kasih contoh begini, kalau yang ngasih hadiah kita kenal dan kita suka, dikasih sedikit rasanya menyenangkan hati. Nah, kalau adik-adik ini nggak kenal sayangnya guru, dimarahin guru, dendam. Kalau adik-adik ini nggak kenal sayangnya guru, dikasih hukuman, itu dalam hatinya, orang Madura bilangnya apa? Ngerundel itu apa? Lek-ngolek. Hatinya tuh kayak, apa namanya? Lek-ngolek. Gitu ya. Tapi kalau sudah senang sama guru, sudah kenal bagaimana guru itu mengajar, mau disuruh berdiri, mau disuruh dihukum apa, ada rasa ridho. Nih pesan untuk santri-santri yang sering kena hukuman. Jangan pernah dalam hatinya, apa tadi namanya? Ulangi dong. Lek-ngolek. Saya kok gak bisa ngulangin ya? Jangan pernah mendendam di hati, oke? Karena sekali kalian mendam di hati, semua ilmu dari guru itu kering. Gak ada lagi. Ilmu itu kan ditanam sama guru di kolbu murid. Ketika si murid kesel sama gurunya, langsung bijinya gosong. Bijinya langsung mati. Jadi jangan coba-coba kesel sama guru. Alhamdulillah saya seumur-umur jarang dihukum guru. Tapi di saat dihukum saya ridho. Karena ridho, Allah tidak menciptakan rasa kesel di hati. Akhirnya dihukum itu bikin rindu malah. Jadi kalau guru nggak nyapa, nggak hukum itu kayaknya kangen sama gurunya. Maksud saya kedua apa? Kalau tadi dikasih bunga, senengnya. Tapi kalau nggak kenal sama yang kasih bunga, tahu-tahu dikirimin, bisa dilemparin itu bunganya. Itulah yang terjadi pada seorang hamba, seorang murid. Kalau nggak kenal kasih sayang gurunya, kebaikan gurunya dia buang. Ya? Jadi mulai malam ini, kenali, sadari baik-baik bagaimana guru kita sayang sama kita. Dan guru itu dahsyat. Beliau-beliau itu mendoakan kita melebihi mendoakan keluarganya. Doain murid itu luar biasa. Ya, beratnya bukan main.